Welcome to our podcast. Hari ini kita akan menemani kalian dengan topik terbaru yang baru saja terjadi beberapa hari lalu. Di sini saya tidak sendiri. Saya, Devina, akan ditemani rekan saya, Maisinta. Kita akan menjadi host di podcast kali ini. Hai guys, perkenalkan aku Maisinta Febiana yang akan menjadi host bareng Devina. Seperti yang kita tahu nih, belum lama ini ada peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang cukup menggemparkan masyarakat Indonesia. Ini sudah bukan yang pertama kalinya terjadi bom bunuh diri di Indonesia, terutama di tempat ibadah. Nah, untuk itu, kali ini sudah ada 3 narasumber yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan untuk mengetahui kenapa sih bisa terjadi bom bunuh diri tersebut. Yang pertama ada Happy, kemudian ada Shirley, dan yang terakhir ada Elsa. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih sama narasumber yang pertama. Menurut Anda, seperti apa sih bom bunuh diri itu? Kalau menurut saya, bom bunuh diri itu merupakan tindakan di mana seseorang secara pribadi mengirimkan bahan peledak dan meledakkannya untuk menimbulkan kerusakan terbesar, termasuk membunuh dirinya sendiri. Korban bom bunuh diri sebagian besar adalah warga sipil yang tidak menaruh curiga, meskipun tokoh politik dan personel militer sering menjadi sasaran utama. Selain itu, karena bukti yang ada, para pelaku bom bersedia untuk mati dengan tangan mereka sendiri. Hampir semua bom bunuh diri terkait dengan penyebab atau keluhan politik. Apakah Anda tahu di mana dan kapan terjadinya bom bunuh diri di Makassar yang terjadi belum lama ini? Nah, jadi bom tersebut terjadi di depan gerbang pintu, depan halaman Gereja Katedral, Jalan Kajolaligo, Makassar pada hari Minggu pagi sekitar pukul 10.30 WITA. Lalu, apakah Anda tahu bagaimana cara pelaku melakukan tindakannya tersebut? Biasanya pelaku melancarkan aksinya itu setelah ibadah misa selesai di gereja tersebut. Lebih tepatnya itu saat proses transisi jemaat. Jadi ketika ada pergantian antara jemaat yang selesai ibadah misa kedua dan jemaat yang datang untuk ikut misa ketiga. Jadi di saat-saat seperti itu akan banyak orang yang berada di lokasi gereja. Lalu apa akibat dari bom bunuh diri yang terjadi di tempat ibadah tersebut? Kalau sampai sekarang mengakibatkan 2 orang yang diduga pelaku bom bunuh diri tewas, serta 20 orang masyarakat dan petugas keamanan gereja katedral terluka, sehingga mereka dirawat di berbagai rumah sakit. Bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut? Nah, seluruh aparat negara tidak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini. Saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah, karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut. Itu kata Jokowi. Jokowi meminta masyarakat untuk tetap tenang sebab negara menjamin keamanan beribadah masyarakat. Lalu Presiden Jokowi juga mengutuk tindakan bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Ia juga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas jaringan pelaku bom bunuh diri hingga ke akarnya. Lalu menurut Anda mengapa bisa terjadi bom bunuh diri? Yang pertama, bom bunuh diri ini hampir tidak mungkin dicegah oleh pasukan keamanan karena mereka berkomitmen untuk mati atau mengorbankan dirinya dan merugikan atau membunuh orang lain. Lalu yang kedua, bom bunuh diri ini menghasilkan publisitas karena perhatian media ini bagaikan oksigen bagi teroris. Bom bunuh diri ini menjadi topik berita yang sangat besar karena kesediaan para pelaku untuk mengorbankan dirinya karena suatu alasan dan akibat kerusakan mengejutkan yang ditimbulkan tanpa pandang bulu terhadap target. Yang ketiga, bom bunuh diri ini hanya membutuhkan sedikit keahlian dan sedikit sumber daya selain bom dan seseorang yang mau membawanya. Oleh karena itu, bagi kelompok yang bertekad untuk menyebabkan teror, bom bunuh diri ini jauh lebih hemat biaya daripada taktik lain seperti penyanderaan yang lebih membutuhkan sumber daya, perencanaan, dan pelatihan. Menurut Anda, apa yang diinginkan dari para pelaku bom bunuh diri?
Kalau menurut saya, mereka ingin menjatuhkan kredibilitas polisi dengan melakukan aksi yang meniru gaya teroris. Mereka ingin menunjukkan bahwa polisi tidak becus mengamankan, dan alasan kedua adalah ingin mentransferkan persatuan umat suatu agama dan juga mendiskreditkan agama. Teroris ini bagi saya ialah pembunuh yang buta warna, tidak mengenal siapapun yang menjadi mangsa. Mereka berusaha memecah belah penganut agama dengan teror bom di tempat-tempat ibadah. Sasaran teror bom adalah kepada pihak aparat keamanan, jari benci dan takut jaringan, mereka akan dimusnahkan oleh pihak aparat keamanan. Apa yang akan terjadi jika tragedi ini terus terulang di masa depan? Jadi kasus serangan terhadap tempat ibadah tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena akan muncul pengaruh seperti ketakutan dan saling mencurigai antara masyarakat lintas agama. Aksi toleransi dan radikalisme seperti teror dapat merusak kerukunan di tengah masyarakat dan menurunkan kualitas demokrasi. Aparat harus segera mengusut pihak yang menjadi otak dibalik serangan tersebut. Aksi ini berpotensi menjadi konflik berkepanjangan seperti yang pernah terjadi di Ambon, Sampit, dan Poso jika tidak segera ditangani. Teror ini merupakan aksi kriminal yang mencederai toleransi, kemajemukan, dan saling tegang rasa sudah menjadi pilihan kita dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Anda sendiri, motif apa yang dimiliki pelaku bom bunuh diri di Makassar untuk melakukan aksinya? Menurut saya ada 3 motif. Yang pertama ada motif mencari kemuliaan atau mencari syahid. Jadi di kelompok ini memang salah satu pemahaman mereka itu kalau mati bom bunuh diri itu mati syahid, mati mulia, dan masuk surga. Pemahaman ini tuh pemahaman yang menyesatkan namun diyakini oleh para pelaku bom bunuh diri. Mereka mengambil momentum di bulan Syaban menjelang Ramadan. Menurut kelompok ini bulan itu adalah bulan yang mulia untuk mati. Ini pemahaman yang salah tapi ya diyakini oleh kelompok ini. Motif kedua adalah pembalasan dendam karena ustadz mereka atau guru mereka ditembak oleh Densus 88 pada Januari 2021. Itu yang ustadz mereka itu adalah yang menikahkan kedua pelaku itu. Jadi guru mereka ditembak, makanya mereka semakin terpicu untuk melakukan pembalasan. Lalu motif yang ketiga adalah motif besarnya, yaitu motif jihadis yang secara umum adalah menciptakan konflik secara horizontal. Maka yang diserang adalah gereja supaya terjadi ketidakpercayaan antara satu umat beragama dengan umat beragama yang lain. Lalu kemudian terjadi konflik horizontal yang menyebabkan negara pecah, lalu mereka bisa mengambil keuntungan dari situ. Keuntungan yang bisa diambil ya mereka bisa menguasai negara seperti ISIS menguasai Suriah dan Marawi, Filipina Selatan. Nah, cukup sekian podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua atau bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.